Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali berkaitan dengan P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Jadi kemarin kita sudah membuat salah satu video yang membahas berkaitan dengan adanya instansi yang akan merekrut P3K paruh waktu di tahun 2024 ini. Walaupun tentunya pada faktanya masih tetap menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Pan-RB terkait dengan bagaimana mekanisme merekrut P3K paruh waktu tersebut. Dan kali ini kembali ada berita atau informasi menarik berkaitan dengan perbedaan antara P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Hal ini disampaikan oleh salah satu pegawai di Badan Kepegawaian Negara di salah satu provinsi ya. Dan nanti kita akan coba lihat, kita akan coba bacakan apa perbedaan antara P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Dan kabarnya bagi para peserta seleksi P3K di tahun 2024 ini yang tidak lolos, artinya tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan petunjuk teknis, mereka akan tetap diangkat tetapi menjadi P3K paruh waktu. Tetapi tentunya kembali lagi hal ini masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Pan-RB. Dan kali ini kita akan coba lihat ya apa perbedaan antara P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Langsung saja bagi yang penasaran simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan perbedaan antara P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu ya. Diberitakan oleh radarbanten.co.id. Judulnya ini bedanya P3K penuh waktu dan paruh waktu. Kita coba bacakan ya. Sebanyak 11.737 pegawai non-aparatur sipil negara alias honorer di Pemprov Banten akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Mereka nantinya akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan Disiplin pada BKD Banten, Aan Fauzan mengatakan, kinerja P3K ini ditentukan berdasarkan hasil seleksi yang akan digelar pada bulan September 2024. Walaupun pada faktanya kita belum tahu ya, kabarnya akan dibuka di akhir Mei. Kita tunggu saja. Sebagai kebijakan dengan kategorinya adalah satu, bahwa pegawai non-ASN yang mengikuti lantas mendapatkan nilai memenuhi standar tertentu yang tentunya nanti terdapat pada juknis tersebut, itu akan dinyatakan sebagai P3K penuh waktu, ujar Aan saat ditemui di kantornya Kamis 25 April 2024. Pengangkatan P3K ini, baik penuh waktu maupun paruh waktu, dilakukan untuk memberikan kepastian kepada para honorer sekaligus memutus rantai perekrutan honorer baru. Ide ataupun tujuan daripada pemerintah pusat ini untuk dalam penyelenggaraan pengangkatan P3K di tahun ini adalah mengeliminasi terkait dengan pengangkatan baru. Itu sesuai dengan amanat undang-undang bahwasannya tidak ada lagi pegawai non-ASN pada bulan Desember 2024 nanti, ungkapnya. Sedangkan nanti pegawai non-ASN yang mengikuti ujian tersebut namun secara nilai mungkin belum mencapai ambang batas yang distandarkan tetap akan diangkat oleh pemerintah pusat namun dengan kategori P3K paruh waktu, sambungnya. Aan menjelaskan, bedanya P3K penuh waktu dengan P3K paruh waktu ialah alokasi sumber anggarannya. P3K penuh waktu akan mendapatkan honorarium dari dana alokasi umum atau DAU pemerintah pusat. Sementara P3K paruh waktu hanya akan mendapatkan honorarium yang berasal dari alokasi anggaran di organisasi perangkat daerah atau OPD tempat mereka bertugas. Ini idenya kan adalah pemerintah pusat. Jangan sampai ada pemberhentian. Ya kasihan dong mereka nanti, karena 31 Desember ini sudah tidak ada lagi honorer. Makanya mereka tetap itu diperdayakan dalam konteks paruh waktu. Gajinya minimal sama dengan yang dia terima pada waktu dia bekerja di situ. Jangan sampai ada yang berhenti dan jangan sampai ada yang berkurang dari sisi penghasilannya, jelasnya.
Selain gaji, kriteria P3K juga dibedakan dari jam mereka bekerja. P3K paruh waktu akan disesuaikan jam kerjanya sesuai kebutuhan organisasi. Hal itu disebut menjadi win-win solution dalam polemik pegawai honorer ini. Rekan-rekan P3K paruh waktu akan bisa memanfaatkan waktu luangnya usai bertugas untuk mencari tambahan penghasilan seperti berniaga atau lainnya, pungkasnya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan perbedaan antara P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Tetapi secara rinci, untuk lebih jelasnya kita tunggu saja ya peraturan atau ketentuan yang nantinya harusnya dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB dalam menjelaskan lebih lanjut berkaitan dengan apa itu P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu, beserta bagaimana proses seleksinya gitu ya. Apakah yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan petunjuk teknis akan langsung otomatis diangkat menjadi P3K paruh waktu atau seperti apa, kita tunggu saja. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.